Lah ini jelas-jelas Mas Gibran lolos jadi cawapres itu karena keputusan di MK. Lah bila mereka terbukti melakukan pelanggaran etik berat atas masalah gugatan ini, tandanya jabatan cawapres itu penodaan etik berat. Ya kudune ngono, kok ora cerdas. Yang pilpres, usreknya pilpres. Ini bisa disaingi dengan gemuruhnya tim usia 17 dalam pertandingan Piala Dunia ini. Jadi perhatian ini seluruh bangsa Indonesia untuk mendoakan tim muda Indonesia ini. Ya kita harus ucapkan terima kasih kepada tim usia 17 kita ini. Yang semalam berjibaku, wah berusaha menang loh. Tapi akhirnya ya hasilnya imbang. Ya gak apa-apa meskipun Om Begawan kecewa. Tapi ya tak menyalahkan, lo sudah begitu ngototnya. Kalian sudah berjuang dengan segenap tenaga, dengan tanpa mudah menyerah. Ini bangga ini Om Begawan ini pada Garuda Muda ini. Generasi muda tanpa cawe-cawe bapaknya bisa mengimbangi musuhnya yang lebih kuat loh. Nah yang kedua ini, ini saya mau masuk masalah pilpres. Capres, copres, capres nih. Nah, misalnya ini. Waktu Gibran lolos jadi cawapres, memang legal, bener, ora apa-apa. Tapi apakah prosesnya itu sesuai etika dan tanpa kepentingan? Sudahlah, jawab jujur saja. Nah, tolong itu para pendukung Koalisi Indonesia Maju. Tanya dan nilai sendiri dengan hati nurani, dengan kebenaran dan kejujuran. Ojo karena romantisme saja. Apakah gugatan batas usia itu bebas kepentingan? Tidak berkaitan dengan Pak Jokowi sebagai presiden. Ayolah jawab dengan jujur. Ora mungkin. Pasti ada kepentingan, ada hubungannya. Gugatan yang dikabulkan itu nomor 90. Yang mendaftarkan gugatan namanya Almas siapa gitu. Lupa angel mau jenenge itu. Kuliah di UNSA. Universitas Surakarta. Bukan Universitas Negeri Surakarta loh ya. Kalau Universitas Surakarta itu UNSA. Kalau Universitas Negeri Surakarta UNS, UNSA itu di timurnya UNS. Ini harus tahu ini masyarakat itu. Dan berdasarkan data, UNSA salah satu konsultan media punyanya Mas Gibran. Selain itu, bapaknya Almas itu namanya Buyamin. Ingat loh, Buyamin, bukan Benyamin loh. Atau Bunyamin loh, beda lagi nih. Kalau Benyamin itu nama almarhum seniman Betawi yang melegenda. Sidul anak Betawi, sidul anak sekolahan itu mesti ingat. Nah, Nek Boyamin ini dari dulu koordinatornya MAKI. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, rumahnya di Solo. Saya tahu itu. Di daerah Jebres, Surakarta itu. Mau tahu dia lulusan Fakultas Hukum di mana? Di UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saat awal memulai karirnya, Mas Boyamin ini masih tinggal di Solo. Masih tinggal di Solo. Nah, pada masa awal Pak Jokowi wali kota, mungkin Mas Boyamin masih di Solo itu. Om Begawan tidak mau nuduh loh. Apakah ada kaitannya antara Pak Boyamin dengan Pak Jokowi? Monggo dinilai sendiri. Aku nggak mau nuduh nanti dikira fitnah itu. Lalu Gibran juga nyebut dengan adanya fitnah. Ini bahaya ini. Fitnah yang bagaimana ini? Karpe opo? Karpe bagaimana? Maksudnya apa? Jelaskan sekalian. Apa fitnah yang pernah dilontarkan, yang pernah diucapkan? Lah kalau kalian pengkhianat dan melakukan pembangkangan pada PDIP, partai yang membesarkan panjenengan, yang melahirkan panjenengan, yang membela panjenengan, yang mendukung panjenengan jadi wali kota dan bapak panjenengan. Salahnya di mana? Datang tampak muka, pulang tampak punggung, gak ada. Itu sikap kesatria sejati harusnya. Apakah itu dilakukan juga oleh Pak Jokowi, Gibran, dan Mas Bobi? Enggak kan sampai sekarang. Ini bukan fitnah. Apakah gara-gara kami menyebut pengkhianat dan pembangkang lalu malah kami disebut memfitnah? Ya enggak, ini fakta. Lalu apa kata yang pantas untuk panjenengan? Beludus, nonton tanpa karcis, ora pamitan, tinggal glong-glong, tinggal gelanggang, colong melayu. Itu kalau bahasa Jawanya itu. Dalam Islam itu disebut juga munafik. Wah, itu jauh lebih keras dan ekstrim, kejam itu. Tapi kami tidak akan menyebut kata-kata munafik.
Apalagi Mas Gibran malah belagu ini saat ini nih. Iya ini, saya pikir anak muda yang sangat belagu ini, yang sangat berani, keladuk, ngelonjak, itu mengomentari pernyataan Bu Mega loh. Yang disebut neneknya itu malahan bukannya hanya ibunya. Yang bilang potensi kecurangan pemilu itu loh. Wali Kota Solo ini bilang, laporkan saja ke Bawaslu. Nantang sama Mbak Mega. Elah mas ini. Ngenes saya ini, prihatin ini. Lah paman benjenengan saja loh, yang ketua MK terbukti menyalahi kode etik berat. Akhirnya dicopot dari jabatannya. Lah Mas Gibran kayak gitu merasa nggak ada hubungannya piye itu dengan status cawapres itu. Nek saya atau anak saya di posisi panjenengan, jujur ini saya pilih takon mundur. Mundur aja lah. Ini bukan perkara kesempatan yang tidak akan datang 2 kali. Bukan soal nanti dipek, diambil orang lain. Tapi ini tentang pride, harga diri. Manusia itu yang terpenting adalah harga diri. Jabatan, harta benda itu orang penting. Duwe kuwi wis biasa. Nek wis ora duwe harga diri, mati ora, urip ora. Hidup enggak, mati enggak itu kalau enggak punya harga diri. Dan ingat itu Mas Gibran. Mas Gibran itu mendaftarkan sebagai cawapres itu tanggal 25 Oktober loh. Sedangkan KPU itu baru merevisi undang-undang aturan KPU tentang batas cawapres itu tanggal 3 November. Nah ini jelas-jelas Mas Gibran lolos jadi cawapres itu karena keputusan di MK. Lah bila mereka terbukti melakukan pelanggaran etik berat atas masalah gugatan ini, tandanya jabatan cawapres itu penodaan etik berat. Ya kudune ngono, kok ora cerdas. Yang kayak gituan kok ya mau diteruskan ini. Masyarakat disuguhi hal-hal yang tidak baik, teladan yang jelek seperti ini. Cilokon masyarakat ini. Ini mau dilanjutkan. Bukankah itu bisa dipersepsikan Gibran dan seluruh perangkat di Koalisi Indonesia Maju? Harusnya bisa. Mbah ini kenapa enggak? Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita Begawan mengenai Gibran. Gibran awalnya sudah bermasalah di MK, yang dimana MK meloloskan Gibran yang tidak sesuai dengan prosedur konstitusi. Konstitusi sudah menetapkan pencalonan cawapres ataupun capres harus maksimal 40 tahun. Tetapi Gibran yang kita ketahui, umur Gibran saat ini hanya 37 tahun. Mengapa Gibran diloloskan sebagai wakil dari Prabowo Subianto yang ikut kontestasi Pilpres di tahun 2024 ini? Tentunya ada cawe-cawe di MK. Itu permainan Pak Jokowi. Dan itu juga permainan Anwar Usman yang sebagai mantan ketua MK yang saat ini sudah diberhentikan oleh majelis. Nah, di sini kita mendapatkan artikel soal cacatnya moral sejak awal etika dilanggar. Pencalonan Gibran dinilai cacat moral sejak awal etika tersebut. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan memberikan sanksi atas pelanggaran etik yang dilakukan Anwar Usman dalam memutuskan gugatan soal syarat capres dan cawapres meski secara aturan tidak membatalkan putusan. Hal ini dinilai menyalahi etik dalam sidang. Teman-teman, kalau kita lihat permainan Anwar Usman tersebut sebagai ketua MK awalnya, sekarang kan sudah diberhentikan. Itulah sempatnya Anwar mempermainkan di MK sehingga Gibran diloloskan dan diberikan karpet merah. Banyak anak muda yang terhalangnya ingin ikut dalam kontestasi ini, tetapi mereka tidak mempunyai kendaraan. Mengapa Gibran sehingga instan bisa ikut? Tentunya kalau bukan Pak Jokowi, tentunya tidak bisa. Karena Pak Jokowi saat ini masih menjabat sebagai kepala negara. Nah, apalagi Anwar Usman ini sebagai ketua MK. Siapa lagi kalau bukan mereka yang bermain di MK?
Jadi menurut saya ini akan membuat kekecewaan masyarakat terhadap Pak Jokowi, terhadap Gibran yang sudah mengkhianati partai PDIP. Awalnya kan asumsi masyarakat terhadap Pak Jokowi dan Gibran, pastinya Jokowi dan Gibran ini mendukung penuh kepada Ganjar karena mereka salah satu kader partai PDIP. Tetapi inilah dunia politik. Kadang teman menjadi lawan, lawan menjadi teman. Kita bisa lihat cawe-cawe Pak Jokowi saat ini semakin terbuka. Kita bisa lihat dalam berita-berita saat ini, Pak Jokowi semakin terlihat. Ya tentunya Pak Jokowi mendukung penuh kepada Gibran karena Gibran adalah anak dari Pak Jokowi. Seorang ayah pasti mendukung apa tindakan anaknya. Jadi ya wajar-wajar saja. Tetapi inilah ketidaknetralan Pak Jokowi membuat kekecewaan publik, kekecewaan masyarakat, karena hancurlah nama Pak Jokowi yang selama ini dibangun dalam 10 tahun. Kalau kita lihat memang kinerja Pak Jokowi ini tentunya sudah sangat terbukti dan sangat pro kepada masyarakat dan mementingkan rakyatnya daripada dirinya sendiri. Tetapi dalam kontestasi di tahun 2024 ini, tentunya Pak Jokowi menurut saya sudah tidak netral lagi. Ya, wajar saja. Ada salah satu informasi yang sangat menarik menurut saya kita bahas mengenai ketidaknetralan Pak Jokowi. Itu isu atau fakta atau opini, tentunya teman-teman sudah mengetahui berita tersebut. Ketika Pak Jokowi melakukan pembagian bansos tetapi berdekatan kepada baliho Prabowo Gibran, tentunya segmen masyarakat tentunya akan lebih negatif terhadap Pak Jokowi karena masyarakat akan menganggap bahwa pembagian bansos itu adalah dari strategi Prabowo Gibran. Seharusnya kan Pak Jokowi tidak melakukan pembagian bansos itu yang berdekatan kepada spanduk Gibran dan Prabowo Subianto. Nah, itu yang tidak kenetralan Pak Jokowi saat ini. Jadi, ya saya tidak lupa dengan kinerja Pak Jokowi yang 10 tahun ini yang sudah terbukti soal pembangunan, soal ekonomi, ya kita mengakui kinerja Pak Jokowi 10 tahun. Tetapi untuk saat ini mungkin saya kecewa dengan Pak Jokowi karena tindakan yang saat ini membuat saya lebih tidak konkret melihat Pak Jokowi. Nah, teman-teman, kalau kita sudah awalnya mengetahui kesalahan orang, apalagi ketika dia nanti menjadi pemimpin, apalagi Gibran ini kita lihat memang sangat sombong dan arogan. Jadi Gibran ini tidak pantas untuk mengatakan bahwa dirinya sebagai anak muda atau perwakilan dari anak muda, karena kita tahu anak muda adalah memiliki karakter yang sopan, memiliki karakter yang memang bisa sebagai contoh untuk adik-adiknya dan sebagai contoh kepada masyarakat. Apalagi yang kita tahu bahwa Prabowo Subianto ini sangat tidak luput dengan sikap emosialnya dan sikap temperamennya, ya itu membuat akan segmen masyarakat terhadap Prabowo Gibran ini sangat negatif. Jadi kita bisa lihat, jadi jangan ketika kita melihat tren-tren sekarang soal gemoy atau joget-joget itu hanya menutupi sikap karakter dari Prabowo Subianto yang selama ini yang kita tahu emosional. Jadi kita bisa lihat di saat perdebatan Prabowo Subianto yang saling sindir kepada Anies, kita bisa lihat betapa blundernya Pak Prabowo. Ya, Anies menanyakan soal Kementerian Pertahanan dan menilai Prabowo 11 dari banding 100, tentunya memang tidak layak. Kalau kita lihat kinerja Pak Prabowo yang selama ini, ya itu memang tidak layak penilaian saat 11 banding 100, tentunya itu sudah sangat rendah. Teman-teman, mungkin lebih baik sampai di sini video ini, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI MD 2045 melaporkan.